Selasa, 7 September 2021, Jonathan Frizi atau Ijong terlihat mendatangi Polres Jakarta Selatan. Ijong yang datang ditemani paman dan juga kuasa hukumnya menjelaskan bahwa kedatangannya siang itu adalah untuk memenuhi panggilan polisi, sekaligus mengklarifikasi bahwa tidak benar ia melakukan KDRT seperti yang dituduhkan Dena kepadanya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Ya. Sorry. Pokoknya tadi saya datang untuk memenuhi panggilan dari polisi, menjadi warga negara yang baik. Terus ya udah, sekali lagi saya jelasin, saya di sini mengklarifikasi kalau tidak ada berita yang simpang siur di luar sana itu benar. Saya tidak melakukan KDRT. Tunggu sebentar ya. Ini kan banyak ini yang mau wawancara khusus Ijong. Kalau kami nggak punya kuasa lagi untuk ngasih Ijong ke wawancara khusus. Tapi kalau lewat pengacaranya di kantornya boleh. Tapi janjian dulu sama PNP dengan saudara Bastian ya. Kalau mau eksklusif. Karena dia nggak bisa juga sempat ini nggak pinter ngomong. Takutnya kepleset salah-salah yang jadi masalah melebar. Oke. Pertama boleh tanya ke Ijong. Masalah hukumnya jangan tanya ke Ijong, tolong ke orang hukumnya. Biar masing-masing ada porsinya ya. Kalau hal-hal lain boleh tanya ke Ijong. Boleh, siapa? Ya. Gimana tadi pemeriksaan? Ya pokoknya tadi saya datang untuk memenuhi panggilan dari polisi, menjadi warga negara yang baik. Terus ya udah, sekali lagi saya jelasin, saya di sini mengklarifikasi kalau tidak ada berita yang simpang siur di luar sana itu benar. Sebelumnya pada tanggal 30 Agustus 2021, Dena Devanka diketahui melaporkan sang suami atas tuduhan KDRT. Di hari yang sama, Dena juga mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ijong yang selama ini lebih banyak memilih untuk diam, mengaku menginginkan jalan damai lewat pertemuan dua keluarga yang ternyata tidak membawa hasil. Ia bahkan terkejut, justru digugat cerai dan dilaporkan ke pihak berwajib. Kita udah ada pertemuan keluarga dari kedua belah pihak, dari pihak saya dan Dena gitu. Dan kita udah baik-baik sekali, damai sekali. Udah ada kesepakatan damai, mau menjalankan semuanya secara baik-baik gitu. Tapi ternyata dari pihak sananya yang melaporkan duluan, yang menggugat duluan. Kita juga mau pilihnya damai kok, baik-baik aja. Itu aja sih mengingatkan anak-anak. Ya namanya rumah tangga itu kan pasti ada naik turunnya ya gitu. Jadi saya juga nggak bisa bilang kalau pernikahan kami tuh selalu mulus gitu ya. Nah saat memang ada perubahan sikap dalam beberapa tahun terakhir gitu. Dan kalau misalnya dibilang cekcok, pasti rumah tangga pasti ada cekcoknya gitu. Jadi saya juga tidak bisa bilang oh kita nggak ada apa-apa tiba-tiba saya pasti kan ada sebab musababnya. Saya reaksi atas aksi juga ya. Jadi bukan tiba-tiba saya langsung menggugat tuh, pasti ini juga benar-benar keputusan yang sangat-sangat berat sekali. Saya udah kenal sama beliau udah 16 tahun ini, jadi pastinya saya udah cukup mengenal, kita juga saling sayang, saling cinta. Kalau cekcok juga hanya 2 tahun terakhir ini ya, dari 2 tahun ke 3 tahun, beberapa tahun ini ada penjelasan yang ibaratnya saya meminta suami untuk klarifikasi, tapi dia tidak bisa memberikan saya jawaban yang masuk akal, misalnya gitu ya. Jadi ini merupakan suatu akumulasi mungkin permasalahan kami yang tidak kunjung selesai, akhirnya ya seperti itu ya. Selain digugat cerai dan dilaporkan atas tuduhan KDRT kepada sang istri,
Kabarnya, Ijong pun juga sempat mengalami ancaman dari keluarga Dena yang kemudian ditanggapi oleh Beni Simanjuntak. Selaku paman, Beni memang membela betul Ijong hingga dia bersedia pasang badan demi nama baik sang ponakan. Benarkah kedua kubu kini saling melapor ke polisi akibat jalan damai secara kekeluargaan yang tidak kunjung berhasil? Tidak perlu ngancam-ngancam Ijong ya. Setiap WhatsApp yang kalian tujukan ke si Ijong itu akan bisa menjadi barang bukti buat saya, ya. Apa yang kalian tekan melalui ucapan-ucapan WhatsApp kepada Jonathan Frizi, ponakan saya, anak saya, itu akan saya pegang, ya. Saya tidak takut. Kita sudah kasih kesempatan untuk berdamai. Sampai aksi media yang satu dari Medan datang. Tapi tidak ada gitu loh, yang apa yang disepakati tidak dilakukan, itu aja 2 kali. Jadi ya dibilang kecewa nggak? Ijong mau berdamai tapi malah dilaporkan. Dan ingat loh, Ijong ini dilaporkan bulan Mei. Padahal Ijong ini kalau tidak dilaporkan dipanggil dia nggak akan membela diri, cuek aja. Tapi kan dia dipanggil dia harus membela diri dong, orang dia nggak pernah mukul istri. Saya dan keluarga mungkin cukup gerah ya dengan pemberitaan yang terjadi, apalagi yang seperti mencoreng nama baik saya mungkin ya bisa dibilang gitu. Padahal kan itu semua tidak benar seperti yang dibilang oleh kuasa hukum saya. Itu sih yang lebih keluarga saya lebih saya nahan sekali keluarga saya untuk tidak tidak ikut campur segala macam gitu. Makanya pada saat sekarang juga saya meluruskan kalau ya apa yang dituduhkan atau yang dibicarakan selama ini ya itu tidak benar. Gitu. Kalau tidak ada di sini mau menjatuhkan, tidak ada yang mau saling lapor. Gitu. Baik gimana pun juga, Dena kan ibu dari anak-anak saya gitu. Kasihan lah anak-anak juga nanti. Kabar retaknya rumah tangga Jonathan Frizi dan Dena Devanka diawali dengan isu miring soal kedekatan Ijong dengan Ririn Dwi Ariyanti. Secara kebetulan, keduanya juga sama-sama digugat cerai oleh pasangannya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Bahkan, direncanakan akan menghadapi sidang perdana di tanggal yang sama, yaitu 16 September 2021. Seperti apa tanggapan Ijong saat dimintai klarifikasi perihal kabar soal kedekatan dirinya dengan Ririn Dwi Ariyanti, istri dari Aldi Bragi? Bagaimana pula Dena berkomentar soal rumah tangganya yang kini berada di ujung tanduk? Kan namanya rumah tangga itu pasti butuh komitmen, butuh kesetiaan, butuh kejujuran. Nah, pada saat komitmen itu ada satu pihak yang memang tidak bisa memberikan apa yang diberikan oleh pasangannya, itu kan yang menimbulkan ketidaknyamanan ya. Jadi kalau dibilang saya cemburuan, ya pasti seorang istri pasti harus cemburu ya, karena kan ada rasa sayang, ada rasa cinta. Cinta itu yang kita bangun kan, gitu loh. Menurut saya juga fondasi saya cukup besar. Jadi saya juga di sini merasa merasa ya hancur lah. Kalau memang tidak benar dibuktikan ya. Gitu. Tapi selama ya saya bilang selama itu tidak bisa dibuktikan, jadi kan akhirnya saya mempunyai asumsi ya. Jadi berspekulasi sendiri segala macam dan dibiarkan. Jadi hal ini tuh tidak selesai, jadi akumulasi. Gitu sih. Kebetulan harinya sama, jadi dikait-kaitkan ada sebetulnya kan hanya kebetulan aja. Dan kami juga fokusnya terhadap kasus kami gitu. Kita nggak fokus dengan kasusnya yang lain. Sangat disayangkan Ijong dan juga Dena saling melaporkan satu sama lain. Apabila ingin berpisah, alangkah bijaksananya dilakukan secara baik-baik. Dan selanjutnya nanti kita akan melihat seperti apa kemeriahan ulang tahun dari Selfie Liga Dangdut Indonesia yang ke-22.
Tak hanya itu saja, nanti kita akan melihat bagaimana pengalaman Rio dan juga Faisal Lida untuk berakting pertama kalinya. Seperti apa keseruannya? Liza akan kembali setelah yang satu.